Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summalhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asdiqaihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali siswa-siswi MTS Plus Al Azhar yang kami hormati, serta anak-anakku yang kami banggakan. Setelah 2 minggu anak-anakku menjalani libur semester, pada akhirnya tibalah saatnya anak-anakku membuka lembaran baru, memulai tahun ajaran baru, memulai perjuangan, di mana sebagai kelanjutan anak-anakku yang sudah didapatkan di madrasah ibtidaiyah ataupun di sekolah dasar. Ini merupakan perjuangan, ini merupakan awal dari perjuangan kita sebagai penerus bangsa, sebagai penerus generasi bangsa, melanjutkan tongkat estafet para pendahulu kita, yaitu para pejuang kemerdekaan, ilmuwan, dan lain sebagainya. Maka saya mengajak kepada anak-anakku untuk terus semangat dalam belajar, meskipun pada saat ini di tengah pandemi virus COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau work from home. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau berkata, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Tentunya dalam hal ini kami juga mengajak kepada Bapak Ibu wali siswa-siswi MTS Plus Al Azhar untuk turut serta bersinergi bersama dengan memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anak kita selama belajar dari rumah. Mungkin anak-anakku sudah sangat ingin bersekolah bertemu dengan Bapak Ibu guru dan berharap keadaan kembali normal. Kami pun sama sebagai seorang guru, dari hati kami yang paling dalam sangat ingin bertemu dengan anak-anakku, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing, dan lain sebagainya. Tetapi memang keadaan yang belum memungkinkan sehingga untuk beberapa saat ini pembelajaran dilakukan secara daring. Matsama atau yang kita kenal dengan masa ta'aruf siswa madrasah atau dalam istilah umumnya adalah MOS, yaitu masa orientasi siswa. Ini bertujuan untuk memperkenalkan visi misi tujuan dari madrasah ibtidaiyah, dari madrasah Saniyah Plus Al Azhar, juga program-program unggulan, sarana prasarana, guru, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami mengajak kepada anak-anakku untuk terus menyimak dengan baik dan seksama. Poin yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah tentang visi misi dan tujuan dari MTS Plus Al Azhar. Ini penting kami sampaikan kepada anak-anak karena visi, misi, dan tujuan tersebut menjadi dasar tujuan kita bersama. Adapun visi MTS Plus Al Azhar adalah bagaimana atau terwujudnya generasi unggul, mandiri, berbudi tinggi, berdasar iman dan takwa. Perlu kita ketahui bersama bahwa visi MTS Plus Al Azhar mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu mewujudkan anak-anakku menjadi unggulan, menjadi pribadi yang unggul, menjadi generasi yang unggul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, unggul berarti tinggi, pandai, baik, cakap, kuat, dan lain sebagainya. Adapun mandiri dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, atau dalam istilah lain berdikari. Adapun berbudi tinggi berarti keluhuran jiwa yang direpresentasikan melalui tingkah laku, sikap, tutur kata, dan sopan santun. Serta berdasar pada iman dan takwa, ini ada pondasi keislaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita secara kokoh dan kuat. Sehingga
Dari beberapa pengertian di atas, tentunya kita bisa mengambil sebuah pemahaman atau benang merah. MTS Plus Al-Azhar merupaya dan bercita-cita mewujudkan setiap alumninya menjadi generasi yang pandai, menjadi generasi yang cakap, kuat, dan mampu berdiri atau berdikari, tidak bergantung kepada orang lain, serta memiliki budi pekerti yang baik, yang sopan dan santun, dengan dilandasi pondasi keimanan dan ketakwaan. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah kita mewujudkannya, tetapi dengan kebersamaan seluruh stakeholder dari kepala madrasah, guru, wali siswa, dan lingkungan, insya Allah dan atas izin Allah kita mampu mewujudkannya bersama. Adapun poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk mewujudkan cita-cita yang agung, cita-cita yang mulia dan merepresentasikan visi misi dari MTS Plus Al-Azhar. Tentunya di sini kami merancang program-program unggulan yang akan kami canangkan untuk pembelajaran di MTS Plus Al-Azhar, sehingga untuk mewujudkan cita-cita tersebut kami merumuskan beberapa program unggulan. Ada 9 program unggulan yang kami canangkan. Di antaranya yang pertama adalah Character Building Education atau ESQ. Dan materinya di sini ada leadership, entrepreneurship, homestay pendidikan, kemasyarakatan di pedesaan. Yang kedua adalah outbound atau game education. Materinya adalah religious education dan culture tourism. Yang ketiga adalah outing class. Di sini materinya yaitu visiting of education. Yang keempat, pembinaan prestasi akademik, yaitu materinya pendalaman materi matematika, bahasa Indonesia, biologi, IPS, serta pembinaan untuk olimpiade, aksioma, dan KSM. Yang kelima adalah Life Skill Education Basic ICT, yaitu materinya anak-anak mendapatkan keterampilan multimedia, web design, keterampilan pembuatan film dokumenter. Yang keenam adalah keunggulan global. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini, yaitu adalah hifdzul Quran 5-10 juz. Jadi anak-anak nanti setelah keluar dari MTS Plus Al-Azhar, kita canangkan, kita targetkan minimal anak-anak sudah menghafal atau sudah menguasai 5 juz, atau bahkan kalau anak-anak mampu kita tanamkan atau kita targetkan 10-15 juz. Yang kedua yaitu dari keunggulan global, yaitu English Conversation Day atau English Day. Yang ketiga adalah Arab Conversation Day atau Arab Day, yang dimana ini kita bungkus dalam sebuah program yang namanya Bilingual Activity. Mungkin untuk pembelajaran di kelas 1 ini atau semester pertama ini kita akan terapkan atau kita canangkan bahasa Inggrisnya dulu sebagai perkenalan untuk anak-anak, sehingga nanti untuk kelas 2 atau semester kedua nanti kita canangkan yaitu program yang ketiga, yaitu Arab Conversation Day. Program unggulan yang ketujuh yaitu pembinaan prestasi non-akademik, yaitu pembinaan prestasi olahraga, pembinaan prestasi kelompok ilmiah remaja atau kita singkat dengan KIR. Yang 8 adalah pembinaan prestasi unggulan lokal. Nah, nomor 1 yaitu pembinaan seni budaya dan apresiasi seni budaya. Yang kedua adalah pembinaan prakarya. Yang ke-9 adalah yang terakhir pembinaan bimbingan dan konseling. Materinya adalah bimbingan dan konseling individual, kelompok, dan klasikal. Yang kedua adalah tes potensi siswa dan pembinaan prestasi siswa. Nanti kalau misalnya anak-anak belum jelas, akan kami tayangkan program-program unggulan tersebut di dalam YouTube ini, sehingga anak-anakku bisa mengaksesnya atau bisa membacanya secara detail dan memahami program-program unggulan dari MTS Plus Al-Azhar. Itulah anak-anakku program unggulan dari MTS Plus Al-Azhar. Jadi untuk pelaksanaannya itu nanti selama pembelajaran di MTS Plus Al-Azhar selama 3 tahun kita rancang sedemikian rupa untuk supaya program-program unggulan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa kita capai.
Poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah kami ingin memperkenalkan Dewan Guru MTS Plus Al-Azhar, sehingga anak-anakku nanti apabila mendapatkan tugas dari guru-guru tahu gurunya siapa. Yang pertama tentunya saya sendiri, saya Miudin Mustafa. Di sini saya menjadi kepala madrasah. Materi yang saya ampu adalah mahfudzaat. Yang kedua adalah Pak Atok Eza Azhari, beliau adalah wakil saya. Di sini beliau menjadi waka kesiswaan, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Beliau mengajar pendidikan agama Islam atau PAI dan juga olahraga. Yang ketiga adalah Bu Arni Kholianti, ya, beliau menjabat sebagai waka kurikulum. Adapun materi yang beliau ampu adalah matematika. Yang keempat ada Bu Raida Iva, ya, beliau menjabat sebagai waka bidang humas, dan materi yang beliau ajarkan yaitu adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Selanjutnya ada Bu Haniatus Soraya, beliau menjabat sebagai sekretaris. Materi yang beliau ampu adalah PAI dan IPS. Ada yang selanjutnya Bu Indana Zulfa. Bu Indana Zulfa ini sebagai penanggung jawab bilingual activity. Adapun materi yang beliau ampu adalah bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Selanjutnya ada Bu Arin Habibah, beliau penanggung jawab tahfidz dan beliau mengampu pelajaran bahasa Arab. Dan yang sebelum terakhir adalah Bu Endang Puji Rahayu, kita bekerja sama dengan Bu Endang, beliau mengampu pelajaran seni budaya. Dan adapun penanggung jawab yang terakhir adalah, atau guru yang terakhir adalah kepramukaan, nanti akan diampu oleh Pak Zuhair Afif Fikrinanda. Itulah anak-anakku perkenalan singkat dari Bapak Ibu Guru MTS Plus Al-Azhar. Untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak kami akan berusaha menayangkan di YouTube ini kurikulum vitae, ya, lengkap dengan nomor telepon beliau masing-masing, sehingga anak-anakku nanti apabila ingin berkonsultasi, bertanya tentang pelajaran, anak-anak bisa langsung menghubungi Bapak Ibu Dewan Guru. Baiklah anak-anakku serta Bapak Ibu wali siswa-siswi MTS Plus Al-Azhar yang kami hormati, itulah beberapa poin yang bisa kami sampaikan menjadi awal langkah tahun ajaran baru di MTS Plus Al-Azhar dan menjadi pembuka dari kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Maka dengan ini tahun ajaran baru dan kegiatan Matsama tahun 2020-2021 resmi saya buka. Setelah ini ada banyak hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru MTS Plus Al-Azhar berkaitan dengan kegiatan kita selama di madrasah, baik normal maupun di masa pandemi COVID-19 ini. Maka anak-anakku tolong disimak dengan hati-hati, tolong disimak dengan baik-baik, sehingga bisa menjalankan kegiatan tersebut dengan maksimal dan dengan baik. Jadi bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melindungi kita, saudara kita, guru kita, dan memberikan kekuatan kepada kita, keluarga kita, dan semoga pandemi COVID ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.